Oke, kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Jadi nanti kita akan belajar banyak tentang vektor. Nah, kali ini kita akan belajar fokus dulu masalah resultan vektor ya. Nah, sebelum kita belajar resultan vektor, karena nanti kita akan belajar metode analisis ya, menggunakan komponen vektor. Jadi sebelumnya kita belajar dulu jika sebuah vektor itu seperti ini bentuknya ya. Oke, sini ada sudut alfa, di sini x, di sini y, ini r, gitu ya. Nah, ini kita harus tahu nih, dalam trigonometri nanti kalian belajar di matematika ada sin, cos, dan tangen ya. Sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Sin alfa ini apa? Sin alfa adalah tegak per miring ya, yang dihadapkan sudut ini sudut namanya ya. Ini sudut. Sisi tegaknya adalah y, sisi datarnya adalah x, sisi miringnya adalah r. Kalau sin tegak per miring, jadi kita bisa buat di sini y per r. Nah, untuk cos datar per miring atau x per r. Untuk tangen ini juga biasa dibuat ini sin alfa per cos alfa gitu ya. Atau hasilnya nanti akan y per x gitu. Nah, dalam sin, cos, dan tangen alfa ya, alfa ini merupakan sudut ya. Jadi ada sudut istimewa yang kita tahu ya. Nah, ini kita sudut istimewa. Istimewa ada 0, kemudian 30, kemudian 45, kemudian 60 dan 90. Sini sin, ini cos, ini tangen ya. Nah, kalau kalian belajar vektor, resultan vektor, nanti kalian harus hafal ini ya. Sin 0 itu 0 ya. Sin 30, 1 per 2. Sin 45, 1 per 2 akar 2. Sin 60, 1 per 2 akar 3 jadi 1. Kalau kita lihat polanya dari 0 naik jadi 1, 0,5, naik jadi 0,5 akar 2, naik 0,5 akar 3 jadi 1. Jadi naik deh ya polanya. Nah, kalau cos kebalikan sin ya. Jadi ini 1, di sini berarti 1 per 2 akar 3, ini 1 per 2 akar 2, 1 per 2 di sini 0. Nah, tangennya nanti kalian hitung sendiri ya. Tangennya berarti sin per cos gitu. Berarti 0 per 1 gitu ya. Ini 1 per 2 per 1 per 2 akar 3 dan seterusnya. Oke, kita tidak akan panjang lebar di situ. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian bahwa ini nanti kita gunakan gitu ya. Ini nanti kita gunakan di menentukan resultan vektor menggunakan komponen vektor ya. Nah, jadi ini harus kalian hafal ini. Ya. Nah, artinya di sini kita lihat nih, yang diapit sudut ya. Nih. Antara x dan r ini kan sudutnya diapit. Berarti kalau kita ngomong x dan r berarti menggunakan cos gitu ya. Nah, kalau tidak diapit ya kan, ini y-nya nih menggunakan sin gitu ya. Nah, ingat dulu nih, kalau diapit menggunakan cos, tidak diapit menggunakan sin. Oke. Lanjut ya. Nah, misalnya Bapak punya koordinat kartesius ya. Ada x dan y. Ini x, ini y. Oke. Nah, misalnya Bapak punya sebuah vektor ya. Bapak punya sebuah vektor di sini ya. Ini F1, vektornya arah ke sini ya. F1 di sini ada F2. Nah, di sini ada F3 ya. Oke, nah di sini misalnya sudutnya alfa. Di sini sudutnya beta misalnya. Oke, sekarang perhatikan ya. Kita lihat dulu nih F1. F1 kita proyeksikan terhadap X dulu ya. F1 kita proyeksikan terhadap X, maka di sini jadi F1 X. Oke. Nah, F1 juga kita proyeksikan terhadap Y. Jadi sini F1 Y. Nah, F2 juga sama. F2 kita proyeksikan ke arah X. Ya.
maka di sini ada F2X. Nah, di sini F2Y juga kita proyeksikan terhadap Y ya. Kita sebut dengan F2Y. Nah, sekarang F3. F3 di situ hanya ada di arah X. Ya. Hanya ada di arah X. Artinya di sini hanya jadi F3X begitu ya. Nah, selanjutnya pengoperasiannya gimana Pak? Atau pengerjaannya gimana Pak? Kita lihat nih. Di F1X ya, atau F1 nih. Di F1 kita bagi dua nih. Ada F1X dan F1Y tadi ya. Ya kan? Tadi udah kita buat nih F1X dan F1Y ya. Nih F1X, F1Y. Nah, kita lihat nih. F1X-nya berarti apa? Diapit atau tidak sudutnya? Diapit, berarti F1 karena F1X punyanya F1 ya. Maka F1 cos alpha. F1Y diapit atau tidak? Tidak, berarti menggunakan sin. Berarti F1 sin alpha. Begitu ya. Nah, F2 sekarang. Kita lihat nih di F2-nya ya. F2 juga sama. F2X dan F2Y. F2X arahnya di mana? Ya, kita lihat nih di sini nih. Oke, F2X berarti punyanya F2. Diapit atau tidak oleh sudut? Tidak diapit, berarti F2 sin beta ya. F2Y-nya di bawah. Ingat, ini sumbu Y negatif ya. Di sini sumbu X negatif, di sini sumbu X positif, di sini sumbu Y positif. Nah, F2Y ada di sumbu Y negatif, maka min F2 ya toh, karena F2Y punyanya F2. Nah, sekarang diapit atau tidak? Diapit, cos beta. Begitu. Ya. Nah, sekarang ada F3. F3 hanya ada di arah X, berarti hanya F3X. Ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan yang di arah X dan di arah Y. Sehingga kita sebut di sini adalah Fx sama dengan boleh kita sebut sebagai sigma Fx-nya. Sigma Fx. Atau sama dengan berarti F1X ditambah F2X ditambah F3X. Nanti yang negatif gunakan yang negatif gitu ya. Nah, Fy-nya juga sama. Sigma Fy berarti F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Resultannya Pak? Iya, resultan yang kita cari. Jadi resultan sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Inilah resultannya ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya contoh soalnya gimana Pak? Misalnya ya, kita punya contoh soal nih. Contoh soal. Ya. Jika tiga buah vektor ya, jika tiga buah vektor berada di dalam koordinat kartesius seperti ini ya. Tiga buah vektor. Ini F1 di sini. Vektornya koordinat kartesiusnya kita bagi dulu. Ada F1 di sini sebesar misalnya 10 Newton. Oke. Ada F2 di sini nih. Di bawah. Besarnya berapa? 20 Newton misalnya. Nah, ada satu lagi nih. Ada F3 di sini. F3 besarnya 15 Newton ya. Nah, di sini ada sudut nih. 53 derajat. Di sini ada 37 derajat. Pak, itu kan bukan sudut istimewa. Ya, ini Bapak tambahkan ya. Jadi supaya kalian tahu ada sudut 53 derajat ya. Dan sudut 37 derajat. Nah, sudut 53 dan 30 derajat ini harus kalian catat ya. Sin
37 derajat itu adalah 0,6 ya. Sin 53 adalah 0,8. Ini cosnya, cos 37 berarti sama dengan 0,8. Ini sin cos 53 berarti 0,6 ya. Nah, ini harus kalian ingat ya. Oke, nah sekarang kita coba lagi mengerjakannya dengan cara yang tadi ya. Kalau kita mengerjakannya dengan cara yang tadi, maka nih F1 dulu kita buat ya di sini ya. F1 berarti ada apa? F1X dan F1 ya. F1X-nya apa, Pak? Kita lihat nih. F1X-nya di mana? Di sini ya. Ini F1X nih. F1X. F1-nya di mana? Di sini. Nih kalau kita proyeksikan berarti dia ada di sini nih. F1Y gitu ya. Nah, F1X-nya karena diapit sudut 37 derajat maka menggunakan cos, maka F1 cos 37. F1Y-nya tidak diapit maka F1 sin 37. F1 cos berarti berapa? F1-nya 10, cos 37 berapa? 0,8 gitu ya. Sin 37 berapa? Sin 37 F1 dulu ya, 10 dikali 0,6. Ini berapa? 8 Newton. Di sini 6 Newton. Nah, itulah F1X dan F1Y-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih F3 dulu lah ya. F3. F3 juga sama. Jadi F3X dan F3Y. Nah, F3X-nya kita lihat nih. Karena F3X diapit sumbu, maka langsung aja nih F3. Ada negatif di sini. Kenapa ada negatif, Pak? Karena F3X-nya di sini, ya. F3X di sini nih, F3X. Ya toh? Nah, F3Y-nya di sini. F3X-nya negatif F3 dikali sin atau cos. Karena diapit menggunakan cos 53 ya, 53 derajat. Nah, min F3 adalah 15, cos 53 adalah 0,6 gitu ya. Maka ini sama dengan 15 dikali 0,6 berapa? Ini 9 Newton gitu ya. Nah, F3Y kita lihat F3Y dari mana? Dari atas, positif atau negatif? Positif toh. Nah, F3 diapit atau tidak? Tidak, berarti menggunakan sin. Sin berapa? 53 dong gitu ya. Nah, F3-nya adalah 15, sin 53 berapa? 0,8 gitu ya. Maka hasilnya adalah berapa? Ayo Nana. 12 gitu ya, 8 kali 1,5 ya toh. Nah, sekarang kita lihat nih. Ternyata ada juga di situ F2 ya, ini kita buat F2 tadi ya. Di sini F2. Oke. Nah, F2-nya ada di arah mana? Di arah Y. Di arah X ada enggak? Enggak ada. Ya kan, enggak ada sudut di situ. Maka F2Y sama dengan karena arahnya di bawah maka jadi min 20. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke resultannya. Ya. Resultannya langsung saja kita hitung dulu yang Fx-nya. Fx berarti apa tadi? F1X ditambah F2X ditambah F3X gitu. F1X-nya berapa? 8. F2X-nya berapa? 0. Ya nggak ada kan? Nah, kemudian F3X-nya karena negatif tadi maka kita langsung aja lah negatif gitu ya. F3X-nya negatif. Ya, negatif 9 toh. Nah, kita perbaiki dulu ya. Negatif min 9. 8 dikurang 9 berapa? Min 1. Oke, nah sekarang
Fy nya berarti sama F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. F1Y nya berapa? 6 gitu ya. F2Y nya ditambah 12 gitu ya. Min 20. Nah 6 tambah 12 berapa? 18 dikurang 20 sama dengan min 2. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke resultan. Resultan apa tadi ya? Resultan sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Itu ya. Nah maka jadi fx-nya akar dari min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Hasilnya jadi akar dari berapa? 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Nah inilah resultannya ya. Jadi resultan vektor bisa kita tentukan menggunakan metode analisis komponen-komponen vektor. Oke, ini harus kalian ingat ya. Jadi hasilnya adalah 5 resultannya. Oke, selanjutnya materi kita adalah penjumlahan vektor. Nah, dalam penjumlahan vektor sama juga dengan penjumlahan biasa. Misalnya vektor ya. Dalam vektor ada yang dikenal dengan satuan vektor. Satuan vektor itu adalah I di arah X ya. I di arah X, kemudian J di arah Y dan K di arah Z ya. Ini untuk vektor 3 dimensi ya. X, Y dan Z. Nah, misalnya gini, vektornya gimana? Misalnya vektor A ya. Vektor A kalau tadi kan kita hanya di arah X dan Y gitu ya. Nah, vektor A misalnya sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK ya. Nah, jadi gini. I ini berarti menunjukkan dia di arah X ya. J berarti menunjukkan di arah Y. K berarti menunjukkan di arah Z. Nah, ada dua buah vektor, misalnya vektor B, berarti di sini BXI ditambah BYJ ditambah BZK gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita menentukan penjumlahan vektor A plus B ya, atau nanti A min B ya. Nah, kita yang pertama dulu ya. A plus B. A plus B maka langsung saja nih. Yang I dengan I, yang J dengan J, yang K dengan K. Sehingga hasilnya jadi AX tambah BX I ya. Ditambah AY tambah BY J ditambah AZ ditambah BZK. Jadi lihat hasilnya penjumlahan vektor itu adalah vektor ya. Jadi masih dalam vektor. Oke. Nah, contohnya misalnya Bapak punya vektor A sama dengan I ditambah 2J min K misalnya. B, vektor B sama dengan 2I min J tambah 3K misalnya. Nah, A plus B-nya gimana? A plus B. Maka A plus B-nya kita langsung masukin AX dan BX gitu ya. Nah, AX-nya berapa di sini? I, berarti AX-nya berapa? 1 ya. BX-nya berapa? 2. 1 ditambah 2. I, ya kan? Nah, ditambah AY-nya berapa? 2. BY-nya berapa? Min 1. J gitu ya. Ditambah lagi AZ-nya berapa? Min 1. Ditambah 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 1 tambah 2 3I ya kan, ditambah J ditambah 2.
Inilah hasil A tambah B. Oke. Nah, kalau besarnya A tambah B berapa? Ya udah kita pakai yang tadi ya. Jadi A tambah B, ya kan, akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya kan? Dari sini ya. Angkanya dari sini. Berarti 3 kuadrat berapa? 9 tambah 1 tambah 4. Berarti akar 14. Gitu. Oke. Nah, untuk pengurangan bagaimana Pak? Ya pengurangan juga sama. Berarti kalau misalnya itu dijumlahkan berarti yang dikurang berarti tinggal pengurangan begitu ya. Oke, selanjutnya untuk perkalian vektor. Dalam perkalian vektor ada dua ya. Yang pertama ada dot product ya. Kita sebut dot product dan cross product. Nah, dot product dan cross product mempunyai ciri tersendiri ya. Yang pertama kita belajar dot product dulu ya. Pertama kita belajar dot product. Apa itu dot product? Dot product itu perkalian vektor ya. Nanti hasilnya menjadi skalar ya. Perkalian vektor dan skalar menghasilkan skalar ya. Contohnya seperti ini nih misalnya. Tadi ada I dan J dan K ya. Di dot product atau perkalian titik ya. Di perkalian titik. Di sini misalnya I ketemu dengan I dot I gitu ya, akan sama dengan J dot J sama juga dengan K dot K ya. Itu akan sama dengan 1. Nah, sementara I dot J itu sama dengan juga I dot K sama dengan J dot K ya kan. Itu sama dengan 0. Nah, di sini artinya yang sejenis perkalian sejenis sama dengan 1, perkalian yang berlawanan jenis sama dengan 0 ya. Kita kolom dulu nih supaya ingat. Nah, dalam perkalian titik kita bisa cari dengan cara manual ya. Misalnya tadi kita punya persamaan gitu ya. Misalnya punya vektor A sama dengan AX I ya kan, ditambah AYJ ditambah AZK. Nah, B-nya adalah BXI ditambah BYJ ditambah BZK ya kan. Nah, yang ditanya misalnya vektor A di dot dengan vektor B. Itu seperti apa? Sama aja kalau misalnya kita mau menggunakan cara SMP gitu ya. Maka di sini AXI ditambah AYJ ditambah AZK ya kan, didot dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, ini yang AXI dikalikan dengan BXI dikalikan juga dengan BYJ dikalikan juga dengan BZK. Oke. Nah, yang AY juga sama. AY dikalikan dengan yang BXI, AY juga dikalikan dengan BYJ, AY juga dikalikan dengan BZK. Oke. Nah, yang AZ juga sama. AZ dikalikan BXI, dikalikan juga dengan BYJ, dikalikan dengan BZK. Kalau kita belum tahu syarat ini ya, ini syarat khusus dot product. Oke, syarat khusus dot product ini ya, kita akan kesulitan nih menentukannya karena banyak nih. A dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Oke. Nah, langsung saja ya. Karena kita punya syarat ini, ingat yang I dengan I hasilnya 1. Yang I dengan J dan sebelumnya artinya pasti sama dengan 0. Artinya yang satu di sini apa? Pertama, AX dulu kita lihat. AXI ketemu dengan BXI. I dot I 1 gitu ya.
Ini I dengan J jadi 0. I dengan K jadi 0. Jadi tidak bisa kita tulis ya. Sehingga di sini hanya AX ya kan, dot BX kali 1 gitu ya. Ya kan, kali 1 ya. Ditambah ya kan AY. AYJ dikali BXI itu pasti sama dengan 0. Karena J dikali dengan I. J dikalikan J 1. Nah udah kelihatan. Berarti AY dot BY. Dan sama juga dengan yang Z. Berarti di sini AZ dot BZ. Oke, atau bisa kita buat bahwa A dot B itu sama dengan AX dot BX ditambah AY dot BY ditambah AZ dot BZ. Inilah rumusnya ya. Contohnya gimana Pak? Misalnya kita punya contoh yang tadi ya. Contoh soal ya. Misalnya kita punya yang tadi. A sama dengan I ditambah 2J min K ya. Vektor B sama dengan 2I min J ditambah 3K ya. Maka kalau A dot B sama dengan AX-nya berapa di sini? 1 ya. 1 dot 2 ya kan. Ditambah AY-nya berapa? 2 dikali min 1 ya kan. Karena B-nya min 1. Ditambah min 1 ya. AZ-nya min 1 toh. Ya kan. Dikali dengan 3. Nah hasilnya dapat 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali min 1 min 2 ya kan. Min 1 kali 3 min 3. Nah artinya hasilnya adalah min 3. A dot B. Oke, gampang ya dot ya. Kali ini kita akan belajar cross product ya. Dalam cross product juga punya aturan khusus ya. Misalnya tadi kita punya IJK ya. Maka di sini juga punya IJK. IJK. Perhatikan aturannya ya. Aturan di cross product kita lihat nih, bentuknya seperti ini ya. Jangan kalian balik-balik. Kalau misalnya searah jarum jam ya, ini searah jarum jam. Itu positif. Contohnya yang positif itu adalah I cross J misalnya. I cross J itu sama dengan K gitu ya. Nah, J cross K itu sama dengan I, ya kan? Itu searah jarum jam kan? Kemudian K cross I itu hasilnya sama dengan J. Nah, selanjutnya kalau ada yang searah jarum jam berarti ada yang berlawanan arah jarum jam. Nah, arah jarum itu gini. Ini arahnya ke sini gitu ya. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Yang berlawanan arah jarum jam ya. Misalnya J cross I hasilnya adalah min K gitu ya. Sekarang K cross J hasilnya adalah min I gitu ya. Nah, I cross K hasilnya adalah min J ya. Nah, contohnya gimana kalau misalnya kita tadi punya vektor A dan vektor B gitu ya. Kalau kita punya vektor A dan vektor B, maka di-crosskan saja. Ketika I cross J hasilnya adalah K. Nah, tentunya akan sangat repot sekali kalau misalnya kita menggunakan aturan di zaman SMP gitu ya. Zaman SMP kalau misalnya A cross B berarti AX I gitu ya, ditambah AYJ ditambah AZK ya kan, dikali dengan BXI ya kan, ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, ini berarti sama. Kita kalikan satu-satu sama seperti yang dot tadi ya. Nah, tapi akan repot sekali karena nanti I cross J-nya akan jadi K gitu ya. Ini tidak ada yang hilang. Kalau tadi kan gampang aja.
Yang sama hasilnya sama dengan 1, yang beda hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih. Contohnya kita langsung ke contoh soal aja lah ya, biar gampang. Nah, misalnya vektornya sama seperti yang tadi ya. Vektor A sama dengan I ditambah 2J min K ya. Vektor B sama dengan 2I min J ditambah 3K. Nah, di cross product kita menggunakan yang namanya determinan. Nanti di pelajaran matematika kalian akan belajar jauh lebih banyak tentang determinan ya. Misalnya gini, determinan itu matriks 3 kali 3 ya. Nanti apa itu matriks? Oh, nanti kalian pelajari di matematika. Nah, misalnya di sini I, di sini J, di sini K ya. Kita buat seperti ini ya. Nah, di sini AX, di sini AY-nya, di sini AZ-nya. Di sini BX-nya, di sini BY-nya, di sini BZ-nya. Nah, di sini kita bagi dua nih, ya kan? Maka di sini IJ ya. Hanya IJ doang di sini. Berarti di sini AX, di sini AY, di sini BX, di sini BY. Nah, gimana cara mengerjakannya, Pak? Perhatikan ya. Nah, ini yang 3 semua ya. Yang ketemu 3. Ini ketemu 3 ya. Di sini ketemu 3, di sini ketemu juga 3 ya. Oke. Nah, di sebelah sini juga sama. Dari I kita lihat. I ketemu BX, J ketemu ini ya. Nah, yang 3. Di sini nggak ada ya. Jadi yang 3 semua. 3 itu yang mana sih gitu ya. Ini ada I gitu kan. Ada AY, ada BZ gitu ya. Di sini juga sama ya. Nah, di sini ya. Ini positif ya. Di sini positif, di sini positif ya kan. Nah, di sini negatif. Di sini juga negatif, di sini negatif. Oke. Nah, kemudian cara pengoperasiannya gimana, Pak? Oke, selanjutnya ya. Kita lihat nih. Yang pertama dulu ya, garis pertama yang hijau dulu, garis pertama yang hijau. Kalau kita buat di sini yang ditanya adalah A cross B, maka jadinya adalah nih AY BZ jadi dengan I gitu ya. AY BZ I gitu ya. Ditambah AZ ya, ini AZ kali BZ punyanya si J gitu ya. Nah, ditambah lagi AX gitu ya. AX dikali BY punyanya satuannya K. Ditambah lagi. Oh, ternyata negatif. Ya udah, kita langsung aja lah dikalikan negatif gitu ya. Min AY nih AY ya. Dikali BX nih ya, garisnya merah ya. Punyanya siapa? K. Ya kan? Oke. Sip. Nah, ditambah punya siapa lagi? AZ. Ya kan? B. Y garis merah yang kedua ya. Oke. Punya siapa? I. Oke. Nah, ditambah AX BZ garis merah yang ketiga ya. Punya siapa? J. Nah, lihat ya, nanti min ini kali positif jadi min, min kali positif jadi min ya. Jadi inilah rumusnya ya. Ini tidak perlu kalian hafal rumus ini. Ini tidak perlu kalian hafal nih. Yang perlu kalian pahami di sini. Ya. Ini yang perlu kalian pahami nih. Pokoknya intinya 3 garis, ya itulah yang harus kalian kerjakan. Contohnya soal ini tadi ya. Nih contoh yang ini. Kita buat ke sini ya. Jadi I-nya di mana? I misalnya sini. I J K ya kan? AI-nya AX-nya berapa?
1 ya kan. AY-nya 2, AZ-nya min 1 gitu ya. BX-nya 2, B-nya min 1 ya kan, di sini ya lihatnya ya. Kemudian BZ-nya 3 ya, lihat nih, BZ-nya 3. Kita bagi 2 nih. Maka sini I, sini J. Maka sini 1, sini 2 ya. Ini 2, ini min 1. Silahkan dibuat seperti yang rumus ini ya. Maka ini jadi I ketemu dengan 2, ketemu dengan 3 gitu ya. J gini ya, K sini ya. Kemudian sini juga sama, berarti ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, lanjut. Nah, berarti A cross B-nya sama dengan 2 dikali 3 berapa? 6I gitu ya. Min 1 kali 2 berapa? Min 2J gitu ya. Min 1 kali 1 berapa? Min 1K. Ya kan? Kebalikannya min tadi ya. Berarti sini min 2 kali 2 berapa? 4K. Di sini juga min 1 kali 1 min I ya kan? Di sini juga min 3 kali 1 3J. Oke. Nah, artinya yang I dengan I digabungkan, yang J dengan J digabungkan, yang K dengan K digabungkan. 6I dengan min I, berarti 6 dikurang 1, 5I. Oke. J min 2J min 3J, berarti min 5J ya kan. K min 1K, di sini min 4K, berarti min 5K. Inilah A cross B-nya. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jadi paham perkalian vektor, kemudian juga resultan vektor dan penjumlahan vektor. Terima kasih.